Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novia Fadilah Haya, Novia Hidayatul Maksumah, Nur Iqbal Wildan Abdai, Nur Khofifatul Rahman, dan Nur Sa'adatun Nisa akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kami yang telah kami diskusikan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua sehat selalu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ibu harap kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini maupun seterusnya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema selalu berhemat energi dengan subtema manfaat energi. Kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yang bertujuan yang pertama. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Yuk langsung saja kita mulai materinya. Pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam. Apakah ada yang tahu sumber daya alam itu apa atau contohnya? Jadi contoh dari sumber daya alam itu ada hutan, laut, air, hewan, tumbuhan, itu semuanya adalah termasuk contoh dari sumber daya alam. Nah, dari pengertiannya apakah ada yang tahu sebenarnya sumber daya alam itu apa? Nah, jadi sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya tadi ada hewan, ada laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu bara, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, ada sumber daya alam hayati. Ada yang tahu sumber daya alam hayati itu yang seperti apa? Nah, sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, sumber daya alam hayati yang pertama yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan kan dapat dimanfaatkan mulai dari bagian akar sampai buahnya. Dan dari bagian tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan atau dapat diolah itu yang pertama dijadikan bahan pangan seperti sayur-sayuran. Kemudian untuk bahan sandang yang dijadikan untuk pakaian itu dari pohon randu yang bisa diambil buahnya untuk diolah menjadi serat kait. Nah, randu yang diambil seratnya tadi dijadikan benang, dan dari benang dijadikan kain, dari kain menjadi baju yang bisa kita pakai. Kemudian untuk peralatan rumah tangga yang sering kita jumpai di rumah biasanya terbuat dari kayu seperti pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian untuk produk kesehatan dan perawatan tubuh, contohnya jamu. Kalau untuk perawatan tubuh, banyak tanaman yang dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Contohnya urang-aring, kemudian lidah buaya, sari mawar, sari melati, bengkoang, sari teh, sari kopi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk sumber alam hayati yang dari hewan, kita bisa memanfaatkan untuk bahan pangan, contohnya dari daging ayam, ikan, kerang-kerang, seperti seafood itu. Kemudian untuk bahan sandang, nah bagian kulit tangga, misalnya tas, jaket, pelapis kursi sofa, jok mobil, dan juga sepatu. Nah, hewan kan juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Contohnya lebah dapat menghasilkan madu, kemudian burung walet, air liurnya dapat dimanfaatkan untuk menambah stamina dan menghaluskan kulit. Dan kemudian susu kambing dimanfaatkan untuk kesehatan pencernaan. Nah, kemudian jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Ada yang tahu sumber daya alam non-hayati itu yang seperti apa? Nah, biasanya sumber daya alam non-hayati itu yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Itu termasuk sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati biasanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah
Itu biasanya berasal dari tanah liat, batu bata, pasir, semen, dan besi. Kemudian dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Nah, benda yang ada di dapur tuh biasanya kebanyakan berasal dari aluminium, terbuat dari logam aluminium, contohnya penggorengan, panci, dan lain-lain. Nah, kemudian manfaat dari sumber daya alam itu apa saja? Kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manfaat kekayaan alam bagi masyarakat itu dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh dari hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya apa? Artinya kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelestarian sumber daya alam. 1. Pelestarian tanah. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kesuburan tanah dengan melakukan pemupukan, menanam pohon di lahan tandus atau hutan yang gundul, serta membuat sengkedan agar tanah tidak mudah terkikis. 2. Pelestarian air. Cara pelestarian air dengan menggunakan air secara hemat, tidak mencemari sungai maupun laut, membuat peresapan air di tiap pemukiman warga, serta pengelolaan limbah industri. Air juga berasal dari hutan, maka dengan menanam hutan yang gundul juga menjadi pelestarian air. 3. Pelestarian hutan. Misalnya melakukan tebang pilih pada pohon yang sudah rapuh atau tua, melakukan 38 reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, tidak melakukan pembakaran hutan, dan mencegah adanya penebangan liar atau illegal logging. 4. Pelestarian barang tambang. Melestarikan penggunaan barang tambang dengan menggunakan barang tambang sehemat mungkin, mendaur ulang atau memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai, dan menggunakan barang pengganti. 5. Pelestarian hewan air. Hewan air dan air bersih menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk menjaga kelestarian keduanya, maka kita harus menjaga kebersihan sungai, laut, dan danau. Menangkap ikan dengan pancing atau tombak tanpa mengebom atau meracuni laut, tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau, serta menjalankan program kebersihan sungai maupun. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi. Berhubung jumlah murid di kelas 20 anak, saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 anggota. Oke, setelah terbentuk 4 kelompok diskusi, saya akan memberikan pertanyaan di masing-masing kelompok untuk kalian diskusikan bersama. Kelompok yang pertama, sebutkan contoh sumber daya alam hayati yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kelompok kedua, sebutkan contoh sumber daya alam non-hayati yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kelompok ketiga, pemanfaatan sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan kalian. Yang keempat, pelestarian sumber daya alam apa saja
yang ada di lingkungan sekitar kalian. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Semuanya boleh menyimpulkan ya. Yang mau menyimpulkan, jangan lupa acungkan tangannya nanti. Iya, Mas Rizky, apa? Ya. Ya. Ya, betul. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Mas Rizky betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rizky. Ya, selanjutnya ada lagi? Iya, Mas Fata, apa Mas Fata? Nggih, sumber daya alam hayati. Nggih, ya. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Tadi ada dua ya Mas ya. Apa? Sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan. Yang kedua, sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, ayo yang cewek, yang perempuan. Sekarang yang perempuan ya. Apa yang perempuan? Ada yang mau menyimpulkan? Oh iya Mbak, apa Mbak? Oh iya, pelestariannya. Ya, apa? Menggunakan air secukupnya, ya. Tidak membuang sampah, betul. Dah, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Haya. Baiklah, Ibu simpulkan menjadi satu ya. Ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Tadi ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Yaitu sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Ya, selanjutnya sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati itu kebalikannya dari sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari makhluk tidak hidup, yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam itu banyak ya manfaatnya ya untuk kehidupan kita. Contohnya untuk kita makan, untuk pangan berarti. Terus untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti kursi atau meja, pembuatan kursi meja kayak gitu juga termasuk dari manfaat dari sumber daya alam hayati. Bisa juga untuk pengobatan, itu juga bisa, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ada ya obat-obatan. Ya, tidak hanya kita memanfaatkan terus ya, kita harus juga melestarikan sumber daya alam seperti yang dikatakan oleh Mbak Haya tadi, yaitu menggunakan air secukupnya, terus tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak mencemari air baik di sungai maupun di laut. Selanjutnya, tidak menebang pohon secara liar. Dan ada banyak lagi ya. Nanti kalian baca sendiri di LKS maupun di paket ada nanti. Untuk sesi selanjutnya, kita di akhir pembelajaran ini, kalian buka buku paket halaman 68. Ada soal-soal, kalian jawab, nanti dikasih ke buku, ditulis jawabannya ditulis di buku, nanti dikumpulkan sampai dari halaman 86 sampai 88. Ya, dari halaman 86 sampai 88. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya. Hanya ada 5 pertanyaan. Kalian jawab, nanti dikumpulkan perwakilan setiap baris, maju ke depan, ditaruh ke meja ibu. Ibu tunggu ya. Sudah semuanya?
Sudah, baiklah. Dikumpulkan ya. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan ke kalian dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.